Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bisnis dan lingkungannya. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami. Saya Laila Thoyibah dan teman saya Astia Wulandari. Pada materi kali ini kami akan menjelaskan mengenai 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu hubungan bisnis dengan pemerintah. Aspek yang kedua, hubungan bisnis dengan masyarakat. Aspek yang ketiga, hubungan perusahaan dengan karyawan. Aspek yang keempat adalah tanggung jawab perusahaan kepada konsumen. Untuk materi pertama, akan saya sampaikan mengenai hubungan bisnis dengan pemerintah. Sebelum berlanjut ke pengaruh bisnis dengan pemerintah ataupun sebaliknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa interaksi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan pemerintah, yaitu interaksi komunikasi sebagai konsekuensi kewenangan aparatur pemerintah mengatur kehidupan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan atau perundang-undangan mengenai perizinan bisnis oleh pemerintah. Yang kedua, interaksi yang terjadi karena pemerintah merupakan pembeli terbesar berbagai produk yang dihasilkan dunia usaha di samping sebagai pemakai terbesar dari jasa-jasa dunia usaha. Yang ketiga, aparatur pemerintah sesungguhnya juga berperan sebagai promotor dunia bisnis di dalam negeri, regional, dan global. Jadi, tanpa kita sadari, pemerintah kita juga ikut mengkampanyekan, ikut mempromosikan, ikut memamerkan produk-produk hasil dalam negeri. Contohnya adalah ketika mereka akan melakukan kunjungan ke luar negeri, kemudian mereka menggunakan batik hasil Indonesia, maka dari itu sama saja mereka ikut memamerkan, ikut mempromosikan produk-produk hasil dari Indonesia. Kemudian di dalam negeri sendiri, dengan adanya pemerintah memakai produk-produk dalam negeri, itu artinya mereka ikut mengkampanyekan pada masyarakat agar masyarakat lebih mencintai dan lebih lagi memakai produk-produk dalam negeri. Yang keempat, pemerintah memberi subsidi. Walaupun di dunia internasional sana sedang gencar-gencarnya dibicarakan agar pemerintah tidak memberikan subsidi kepada industri dalam negeri, namun di Indonesia pemerintah tetap memberikannya karena ada beberapa alasan, tentunya agar demi kepentingan nasional juga kesejahteraan masyarakat. Nah, subsidi itu contohnya adalah seperti subsidi terhadap pajak ekspor, pajak penjualan ekspor ya, maksudnya kayak gitu. Jadi agar bertujuan untuk mendorong penjualan ekspor lebih meningkat, dan juga subsidi pangan dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, pemerintah atas nama masyarakat menguasai kekayaan negara. Jadi ada beberapa kekayaan negara tertentu yang dimiliki oleh pemerintah sebagai atas nama masyarakat, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 33 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara. Nah, hal ini juga bertujuan agar apa? Agar tidak ada monopoli bidang tertentu, misal laut, hutan, atau yang lain-lainnya oleh satu orang atau kelompok tertentu yang sangat rakus atau haus pada profit sehingga mereka dapat mengerugikan rakyat kita. Yang tentunya kita tahu bahwa negara ini juga milik rakyat. Jadi hutan, laut, dan sebagainya juga milik kita bersama. Jadi dengan adanya dikuasai oleh negara, diharapkan masyarakat juga ikut merasakan semuanya. Kita bisa adil ikut merasakan semuanya, hanya dikelola oleh negara. Yang keenam, mayoritas negara di dunia menganut paham kesejahteraan. Nah, jadi dengan antara pemerintah dengan para pelaku bisnis atau para pengusaha, di sini mereka juga akan terus berusaha bagaimana menciptakan perekonomian yang sejahtera, perekonomian yang berkembang, perekonomian yang bertumbuh, perekonomian yang baik untuk negaranya. Contohnya seperti sekarang ya, dalam kondisi pandemi COVID semacam ini, dari para pelaku bisnis dan juga pemerintah terus berusaha secara gencar-gencarnya untuk menyelamatkan ekonomi kita agar tidak terpuruk, agar lebih meningkat lagi, lebih berkembang, lebih tumbuh lagi. Nah, yang ketujuh, pemerintah sebagai sumber pendanaan bisnis. Jadi, pemerintah juga mengatur atau membuat regulasi mengenai kebijakan moneter dan lain-lain.
kemudian juga mengenai pendanaan bisnis seperti kredit-kredit yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu, oleh pihak-pihak perbankan dengan syarat atau keuntungan-keuntungan tertentu bagi pelaku bisnis. Hal ini dimaksudkan agar adanya timbal balik, bisnis bisa menjalankan bisnisnya, dan kemudian kita juga rakyat mendapatkan keuntungannya dari adanya jalan bisnis tersebut. Yang kedelapan adalah pemerintah sebagai pelindung masyarakat. Nah, jadi pemerintah juga membuat beberapa regulasi atau kebijakan untuk melindungi masyarakat kita, melindungi usaha milik masyarakat kita, melindungi UMKM kita agar tidak kalah saing atau tidak ditindas atau tidak digusur oleh pengusaha-pengusaha asing sana. Yang kesembilan, keterlibatan pemerintah dalam bisnis terlihat dalam kepemilikan badan usaha milik negara. Nah, poin yang kesembilan ini sangat berhubungan ya dengan poin yang kelima tadi, karena hal ini juga diatur tadi yang telah saya sebutkan, diatur dalam Undang-Undang Pasal 33 yang berbunyi air dan kekayaan alam lainnya yang menguasai hasil itu rumah banyak dikuasai oleh negara atas nama masyarakat. Yang ke-10, pemerintah juga menentukan alokasi dana dan upaya milik negara beserta pemanfaatannya. Selanjutnya mengenai pengaruh pemerintah pada bisnis. Tentunya banyak sekali ya pengaruh pemerintah dalam dunia bisnis. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan juga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kebijakan yang pertama yaitu pendekatan persuasif. Nah, pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak para pelaku bisnis atau para pengusaha untuk menahan diri atau menunda untuk beberapa kebijakan tertentu seperti menaikkan harga produk atau lainnya. Jadi di dalam ini perusahaan juga pemerintah melakukan pendekatan kepada perusahaan agar perusahaan menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut karena itu dapat merugikan masyarakat sekitar dan tentunya juga dapat merugikan masyarakat kalangan bawah ya. Yang kedua yaitu penentuan standar. Nah, penentuan standar ini merupakan kelanjutan dari pendekatan persuasif tadi. Jadi, di penentuan standar ini juga biasanya menyangkut standar-standar pokok tertentu, misal standar gaji, standar harga, dan semacamnya. Jadi, pemerintah juga melakukan regulasi tertentu untuk menentukan berapakah batas minimumnya, berapakah batas maksimalnya, semacam itu. Yang ketiga adalah tekanan atau paksaan. Nah, hal ini dilakukan apabila dari pihak pengusaha atau pelaku bisnis kurang mengikuti anjuran pemerintah, jadi mereka akan memaksa pengusaha atau pelaku bisnis tersebut agar dia tetap mengikuti anjuran pemerintah. Seperti contoh, pemerintah menganjurkan agar para wanita juga ikut dipekerjakan dalam proses bisnis yang dia lakukan, dan juga mengenai gaji dan upah dan lainnya. Apabila perusahaan tidak melakukan itu semua, tidak melakukan anjuran-anjuran dari pemerintah, maka dari pihak pemerintah akan melakukan pemaksaan atau menekan pengusaha tersebut agar mengikuti anjurannya. Contoh lain juga nih, misal dari pemerintah tuh menganjurkan agar perusahaan itu menanamkan modalnya di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah tertinggal, dengan harapan dengan adanya penanaman modal tersebut, daerah tersebut bisa berkembang, bisa lebih maju dari sebelumnya. Yang keempat, menghilangkan hak pebisnis memperoleh subsidi atau pemasok. Nah, hal ini akan dihilangkan oleh pemerintah apabila dari pelaku bisnis tersebut atau dari pengusaha tersebut benar-benar melakukan sesuatu hal yang menyimpang dari aturan pemerintah. Maka selain dari paksaan atau tekanan tadi, pemerintah tidak segan-segan untuk menghilangkan hak subsidi tersebut dari pebisnis tersebut atau pemasok tersebut. Yang kelima adalah fasilitas di bidang perpajakan. Tentunya ini sesuatu yang sangat diimpikan sekali ya oleh para pengusaha, karena pajak itu sekarang masih menjadi masalah yang urgent ya, yang susah dihadapi, karena kita tahu banyak orang-orang sekali yang tidak sadar akan pajak, UMKM dan lain-lain juga belum sadar.
Tapi untuk menyelamatkan bisnis, agar untuk mengajak bisnis tersebut, pemerintah juga ada beberapa regulasi di bidang perpajakan. Contohnya adalah untuk perusahaan padat karya, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk bisa melakukan kredit pajak. Dan kemudian juga untuk perusahaan eksportir. Nah, untuk perusahaan eksportir, pemerintah mengeluarkan kebijakan supaya atau agar atau diperbolehkannya perusahaan tersebut untuk melakukan penundaan pembayaran pajak. Hal ini karena dia juga kan ikut berpartisipasi, ikut menyumbangkan dalam menambah devisa negara ya. Jadi pemerintah juga memberikan fasilitas atau keistimewaan semacam itu kepada mereka. Yang keenam, kemudahan di bidang pengkreditan. Nah, ini tentunya juga sangat dibutuhkan sekali ya, apalagi bagi pengusaha-pengusaha terbaru, para UMKM baru itu mengenai kredit modal ya, karena tentunya mereka punya modal. Jadi saya waktu itu pernah beberapa kali PKL ya, magang di salah satu bank milik BUMN. Di situ ada kemudahan atau keringanan tertentu bagi para kredit UMKM itu. Jadi hal itu juga dimaksudkan untuk menarik para masyarakat untuk melakukan usaha mikro agar ikut mengembangkan, menumbuhkan roda ekonomi di negara ini. Yang kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan fungsi pengaturan dan kontrol. Yang pertama ada kewenangan vertikal. Kewenangan vertikal ini lebih ke koordinasi antara instansi dengan lembaga-lembaga pemerintah ya. Jadi diharapkan ada satu kesatuan organisasional atau fungsional tertentu yang bertugas untuk melakukan koordinasi antara pemerintah dengan pelaku bisnis, misalnya koordinasi mengenai peraturan tertentu atau proses perizinan tertentu. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan di sini dijalankan oleh pemerintah untuk mengawasi apakah para pelaku bisnis, para pengusaha, para pebisnis sudah melakukan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Apakah gajinya sudah sesuai, apakah jam kerja karyawan sudah sesuai, apakah produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar, apakah harga-harganya sudah normal. Nah, jadi di fungsi pengawasan ini pemerintah benar-benar sangat bertanggung jawab sekali ya, sangat penting sekali adanya pemerintah dalam hal ini. Karena apabila pengusaha tersebut atau pebisnis tersebut tidak menjalankan sesuatu sesuai dengan standarnya, misal gaji yang diberikan di bawah peraturan, di bawah UMK ya, itu kan sangat-sangat merugikan sekali bagi masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya mengenai pengaruh kelompok bisnis pada pemerintah. Yang pertama ada mendorong anggota perusahaan menggunakan hak pilih masing-masing dalam pemilihan umum tanpa mempengaruhi agar memilih calon tertentu. Jadi dalam hal ini perusahaan juga ikut serta berpartisipasi, ikut memberikan suatu keringanan tertentu bagi para karyawannya, bagi para kolega-koleganya ketika ketika berlangsung suatu pilkada atau pemilu di negara kita, mereka memberikan keringanan untuk agar para karyawannya itu memberikan hak pilihnya, hak suaranya, tanpa mereka memprovokasi untuk memilih paslon ini, paslon itu. Yang kedua, menyatakan pendirian perusahaan berhubungan dengan kepentingan nasional bidang ekonomi. Yang ketiga, menyebarluaskan informasi tentang proses politik di negara di mana mereka menjadi warga, informasi tentang jumlah anggota lembaga legislatif, orientasi berbagai partai politik, pola pembagian kekuasaan antar lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Selanjutnya, materi mengenai hubungan bisnis dan masyarakat. Nah, jadi dalam diagram ini bisa kita lihat ya, bisa kita sajikan bagaimana hubungan antara pelaku bisnis dengan masyarakat. Di sini ada RTP dan RTK.
RTP adalah lomba rumah tangga produsen dan RTK adalah rumah tangga konsumen. Keduanya saling berkaitan erat, saling membutuhkan satu sama lain, atau mungkin biasa disebut dengan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara keduanya dan juga saling membutuhkan antara keduanya. Nah, dari sini bisa kita lihat dari RTK sendiri, dia mempunyai alam, tenaga, modal, dan skill yang sangat dibutuhkan RTP dalam keberlangsungan usahanya. Jadi dari RTK menjual ini semua kepada RTP. Kemudian RTP ini membayarnya atau menggantinya dengan rentet tanah, upah, bunga, laba, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah mendapatkan alam, tenaga, modal, skill, dan lain-lain tadi, RTP mengolah semua tersebut untuk menjadi barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini kemudian dijual kembali atau disalurkan kembali kepada RTK. Dari RTK ini kemudian dia membayar barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP menggunakan tenaga beli, menggunakan uang, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, tanggung jawab sosial bisnis perusahaan. Jadi, di sini pebisnis atau perusahaan juga berkewajiban yang menciptakan kondisi ketertiban kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, legal, etikal, lingkungan, teknologi, selain memperoleh keuntungan usaha. Nah, jadi ketika ada suatu pengusaha yang akan mendirikan perusahaan di tempat-tempat tertentu di kalangan masyarakat yang padat penduduk, mesti di situ akan menimbulkan suatu problem, suatu kontra, tolakan atau apapun dari masyarakat sekitar. Contoh kasusnya, dulu saat saya SMK, di belakang SMK saya akan dibangun pabrik dari Korea. Saat itu kami dari pihak sekolah menentangnya karena tentunya pasti akan sangat-sangat mengganggu proses pembelajaran di sekolah kami, karena kemudian kebetulan juga lokasi SMK saya itu samping-sampingan dengan SMP-nya. Jadi dari dua sekolah ini merasa terganggu dengan adanya pabrik tersebut nantinya. Selain terganggu dengan kebisingan suara pabrik, juga limbah, kemudian aktivitas lalu lintas kendaraan pabrik yang tentunya akan sangat mengganggu sekali proses akses menuju ke sekolah ya. Dan juga dari pihak sekolah juga sangat mengkhawatirkan sekali mengenai murid-muridnya, karena tentunya apabila di situ ada pabrik pasti banyak sekali kendaraan-kendaraan yang lalu lalang masuk keluar pabrik, apalagi kendaraan dari karyawan-karyawan atau pekerja-pekerjanya yang pastinya akan sangat padat dan juga membuat macet, dan ini akan sangat berpengaruh sekali kepada siswa-siswi sekolah saya. Maka dari itu saat itu antara sekolah saya, antara SMK dan SMP di situ melakukan negosiasi dengan perusahaan. Nah, kemudian dari negosiasi tersebut dihasilkan suatu keputusan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan sekolah tersebut, sekolah saya. Di sini keputusannya salah satunya adalah hasil negosiasi tersebut salah satunya adalah nanti dari perusahaan akan langsung merekrut beberapa besar paralel dari sekolah saya untuk dijadikan karyawan tetap di pabrik tersebut. Dan juga ada fasilitas-fasilitas tertentu atau keuntungan-keuntungan yang ditawarkan perusahaan tersebut kepada sekolah saya, sehingga semuanya saling mendapatkan keuntungan. Perusahaan bisa mendirikan usahanya di situ, di tempat itu, dan kami juga masyarakat sekitar bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan itu. Misalnya untuk mendaftarnya itu lebih mudah, lebih daripada masyarakat yang lainnya yang jauh dari situ. Sekian pemaparan dari saya. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga, ada hubungan perusahaan dengan karyawan. Secara umum, hubungan perusahaan dengan karyawan itu ada 6, yaitu yang pertama ada pengadaan, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan yang mencakup rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penempatan karyawan. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan yang mencakup pelatihan, pengembangan karir karyawan.
Yang ketiga ada kompensasi. Kompensasi sumber daya manusia merupakan semua pembayaran dalam bentuk uang, benda, atau komoditas yang diberikan sebagai penghargaan kepada karyawan. Yang selanjutnya ada pengintegrasi. Pengintegrasian atau memadukan antara tujuan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Upaya pengintegrasian ini diantaranya adalah hubungan antar manusia melalui komunikasi, motivasi, kepemimpinan, perjanjian kerja, dan hubungan industrial melalui perundingan bersama. Yang kelima ada pemeliharaan. Memelihara sumber daya manusia yang mencangkup di dalamnya program keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat K3 dan program kesejahteraan karyawan. Yang terakhir atau yang keenam ini ada pemutusan hubungan kerja. Biasa kita sebut itu PHK. Artinya itu pengakhiran hubungan kerja yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Nah, selain keenam hubungan perusahaan dengan karyawan ini, pihak perusahaan harus bisa berkomunikasi dengan segala lapisan karyawan, baik secara formal maupun informal. Nah, untuk mengetahui kritik dan saran mereka sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam perusahaan. Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan akan menimbulkan hasil yang positif, yaitu karyawan merasa dihargai dan diperhatikan oleh perusahaan, sehingga dapat menciptakan rasa memiliki, motivasi, kreativitas, dan ingin mencapai prestasi kerja semaksimal mungkin. Kita masuk ke poin yang terakhir, ada tanggung jawab perusahaan kepada konsumen. Nah, perusahaan itu harus mampu memelihara hubungan yang baik dengan konsumennya. Kepuasan konsumen adalah yang utama. Semakin puas konsumen, maka akan semakin percaya kepada perusahaan dan produk yang dijual oleh perusahaan. Selanjutnya, diharapkan konsumen akan membeli kembali produk di lain waktu. Biasanya, untuk menarik konsumen, perusahaan melakukan beberapa hal, yaitu produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, informasi jujur dan faktual tentang produk dan jasa, mutu produk, dan keamanan produk. Selain keempat hal tadi, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, seperti yang pertama ada memberikan garansi ketika ada kerusakan sebelum masa garansi habis. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa yang berkualitas. Yang ketiga, memberikan informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang dijual. Yang keempat atau yang terakhir, memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. Dengan memberikan pelayanan yang memuaskan dan hasil produk yang dijaga kualitasnya, maka memberikan dampak tersendiri bagi konsumen. Oleh sebab itu, akan lebih baik apabila pelayanan yang memuaskan dan hasil produk yang berkualitas dapat diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Untuk kelompok 3, sekian presentasi dari kami. Kami harap bisa menambah pengetahuan teman-teman mengenai bisnis dan lingkungannya. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.